Uh, jadi beberapa faktor. Untuk ini, untuk yang understanding the customer, saya mungkin mau sedikit ada cerita ya. Jadi saya baca di sebuah majalah terkait dengan produk desain ya yang dilakukan oleh Gillette. Tahu ya Gillette itu produk apa? Gillette? Laki-laki tuh, jilet, jilet. Buat Ya, Gillette. pencukur. Bisa cukur, betul, bisa cukur ya. Jadi Gillette sendiri, kalau melihat dari sejarahnya, ini perusahaannya dari Amerika ya. Perusahaan ini dibangun tahun 1901 oleh King C. Gillette ya, dengan perusahaannya American Safety Razor Co., di mana mereka di awal-awal mereka penjualannya ini mereka termasuk revolusi dalam pisau cukur ya. Jadi pisau cukur pertama yang bisa diganti ya, kalau pisau cukur sebelumnya zaman saat itu pisau cukur itu ada terbuat dari logam dan harus diasah, gitu ya, harus ditajamkan gitu ya. Nah, Gillette dia mempunyai terobosan membuat produk ini. Nah, yang mau ceritakan bukan sejarah di sana, tapi lebih ke dalam perkembangannya, mereka mengembangkan produk-produk yang tadinya satu bilah pisau menjadi dua bilah pisau gitu ya, berubah-ubah terus-menerus mengikuti perkembangan kebutuhan juga ya. Nah, yang menarik adalah ketika mereka masuk ke pasar di India ya. Jadi tahun 2000 di tahun sekitar 1980-an mereka mencoba masuk ke pasar India, di mana India kan marketnya besar ya. Dan di sana ciri khasnya kan jilat itu kan untuk bisa cukur jenggot atau janggut ya, atau kumis. Dan kita tahu di India itu kan orang-orangnya banyak yang berjenggot gitu ya, berjenggot atau berjanggut. Nah, itu merupakan pasar yang potensial sekali kan buat mereka masuki gitu ya, tapi sangat sulit untuk menembus pasar India. Jadi kalau mereka menggunakan strategi globalnya untuk bisa mendesain dan masuk ke sana, ternyata nggak berhasil gitu ya. Dari tahun 1984 sampai akhirnya pada tahun 2009 ya, mereka melakukan sebuah campaign Save India Movement ya, di mana dalam campaign itu mereka melakukan vote. Jadi India Votes gitu, mereka melakukan kayak voting, menanyakan ke banyak masyarakat di sana, orang-orang di sana, 3 pertanyaan kontroversial. Ya, jadi ini nanti akan membawa mereka pada pengembangan produk Gillette tersebut, ya, di mana kan banyak yang nggak mau bercukur berarti kan ya, karena mereka memang punya punya ya culture seperti itu, mereka berjanggut gitu ya. Nah, pertanyaan yang mereka ajukan ketika itu, apakah pria yang dicukur bersih lebih sukses gitu ya, ke masyarakat, ke warga yang mereka tanyakan. Apakah negara lebih menyukai selebriti yang bercukur bersih? Dan yang terakhir, apakah wanita lebih suka pria yang dicukur bersih? Nah, dengan campaign ini mereka berusaha untuk mencari tahu, dan juga nantinya mereka akan memanfaatkan hasilnya untuk masuk bahwa memang pria-pria di India itu perlu gitu ya untuk mencukur janggut-janggutnya ya. Dan mereka menawarkan produk mereka si Gillette tersebut ya. Sampai-sampai mereka untuk upaya tersebut mereka menggandeng selebriti Bollywood untuk ikut campaign itu, bahwa memang mencukur bersih itu perlu gitu ya untuk pria-pria di India ya. Lalu mereka mengeluarkan produk itu, ternyata nggak langsung berhasil produk yang mereka buat ya, karena pelanggan mereka ternyata di sana kebanyakan justru berpenghasilan rendah dan nggak mampu membeli produk tersebut. Ya, jadi mereka harus berpikir lagi nih, kira-kira mereka harus desain seperti apa supaya produk itu dapat terjangkau ya. Jadi yang tadinya mungkin 3 bilah pisau, mereka harus desain supaya produknya lebih lebih affordable ya. Mereka membuat produk baru namanya Gillette Guard ya. Jadi khusus untuk pasar India, Gillette Guard ini di tahun 2010 ya. Dan mereka tetap melakukan improvement juga, walaupun sudah dikeluarkan produk yang memang sesuai tadi kebutuhan kondisi kemampuan kebanyakan eh, market yang mereka tuju. Mereka tetap melihat juga nih, mereka tetap terus masih melakukan riset pasar untuk mendalami betul nggak ya produk yang mereka baru buat itu yang terbaik yang dibutuhkan oleh konsumennya. Yang mereka lakukan nggak hanya melakukan wawancara, tapi mereka juga menemani eh, pelanggan mereka itu untuk berbelanja. Mereka menemani ketika pelanggan mereka itu menggunakan pisau cukur itu. Ternyata mereka mendapati di sana perilaku masyarakat lokal India itu kondisinya mereka di sana ternyata kekurangan air. Sementara kan kalau bercukur kan laki-laki di sini mungkin teman-teman sudah bercukur, nah bercukur menggunakan air kan ya untuk membersihkan pisau cukurnya, gitu ya. Kita nggak bisa cukup hanya pakai
tisu ya, tapi dia harus pakai air untuk bisa supaya bersih karena kan ada juga lemak atau dari kulit itu yang ikut kan, jadi harus pakai air dan mereka sering terluka kalau kalau pakai pisau cukur yang double jiletnya ya. Ternyata mereka mengembangkannya yang masih 2 bilah pisau, mereka sering terluka dan mereka punya kebiasaan bercukur itu sambil duduk di lantai. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, akhirnya Gillette merancang produk lagi nih. Bagaimana membuat produk baru yang nggak perlu membutuhkan banyak air untuk membilasnya, ya, dan juga didesain supaya tidak tadi mudah melukai penggunanya ketika mereka bercukurnya memang punya kebiasaan bercukurnya di lantai bukan berdiri, tapi duduk. Nah, itu jadi contoh bagaimana mereka mengembangkan produk dengan mengetahui, dengan memahami seperti apa sih kebutuhan pelanggan mereka secara detail. Jadi nggak cuma sekedar, oh laki-laki butuh pisau cukur yang kalau kayak sekarang mungkin kita lihatnya yang kepalanya bisa bergoyang saja, tapi kalau di sini betul-betul mereka melihatnya dari dekat, bagaimana mereka menggunakannya, apa saja kendala-kendala mereka, sampai mereka bisa mendesain produk baru yang ternyata desain itu membutuhkan material yang lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Jadi mungkin di sini nggak disebutkan memang di tulisan ini, tapi materialnya akan lebih sedikit sehingga lebih menghemat biaya produksi untuk India tersebut. Itu contoh contoh sederhana ya dari sebuah produk desain ya. Sederhana kelihatannya, tapi pasti saya kalau kita bayangkan itu proses yang panjang ya untuk mendesain produk Gillette buat pasar India ya, khusus dengan karakteristik penggunanya yang berbeda dari pasar yang di negara lain. Oke, saya lanjut ya. Saya sekarang mau lanjut ke bagian berikutnya. Tahapan dalam pengembangan produk ya. Secara konsep, ini tahapannya, ya kalau kita mengembangkan produk, mulai dari brainstorming, jadi dari konsep development. Jadi yang pertama, konsep itu adalah pengembangan ide-ide. Jadi di sini, kalau timnya adalah cross functional, mereka akan berdiskusi di konsep, tahap konsep ini, apa aja sih ide yang mungkin yang kita bisa ajukan, tapi memang di sini harus dikasih batasan ya. Misalkan kita mau bikin produknya sepatu misalnya gitu, maka ya konsepnya terkait dengan sepatu, sepatu apa yang mau dibuat. Ya, bahkan kalau mau dipermudah lagi, kita mau bikin sepatu olahraga misalnya, maka sepatu olahraga seperti apa yang mau kita buat itu ada di konsep development ini. Jadi brainstorming berisi untuk memunculkan ide-ide produk apa untuk kategori tersebut yang kita mau buat. Ya, selanjutnya kita ke tahap berikutnya visibility. Pada visibility ini ide-ide yang pada tahap konsep itu disortir. Misalkan dalam tahap konsep muncul sampai puluhan atau mungkin 100 ide gitu misalnya ya. Disortir sesuai dengan visibility dari perusahaan sendiri. Dari mulai ketersediaan supplier, gitu ya, ketersediaan mesin, teknologi, kemampuan skill human resources-nya, lalu pendanaannya, lalu kemungkinan nanti mungkin laku nggak ya, gitu dipasarkannya gitu ya, dari segala hal yang nanti akan dilakukan dalam dari mulai proses persiapan sampai produk itu di deliver, dicek visibility-nya. Ya, dan nanti di sini akan kelihatan biasanya akan muncul hanya beberapa nih ide yang akan dijalankan, yang dieksekusi untuk tahap berikutnya. Misalnya mungkin hanya nggak sampai 10, misalkan hanya berapa, 5 gitu ya, yang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini belum desain, tapi masih untuk perencanaan desain. Ya. Pada tahap berikutnya di customer requirement ini, jadi kita berusaha mendengar suara customer, ya, VOC gitu ya, voice of customer kita dengarkan. Dari misalkan tadi 5 ide di visibility yang keluar ya, dari 5 ide produk yang mau kita buat, kita tanya nih ke customer yang kita tuju, yang target pasar kita, kira-kira kebutuhan mereka seperti apa sih untuk produk yang mau kita buat, gitu ya. Dari desainnya, dari berbagai hal lah, dari mungkin ketahanannya, dari fitur-fiturnya boleh. Jadi kita akan ambil, kita akan bisa wawancara, bisa pakai survei, ya kuesioner, bisa berbagai cara, FGD boleh untuk mengetahui apa kebutuhan konsumen yang kita tuju. Ya, jadi ini biasanya customer requirement ini akan ketahuan atau ini hasil kerja dari marketing ya. Misalnya mereka akan terjun ke pasar, mencari tahu apa kebutuhan market yang tuju, lalu nanti baru akan dibawa ke dalam perusahaan. Ya, jadi tahap berikutnya functional specification. Ya, ini biasanya akan bersamaan dengan product specification ya. Nanti kita akan lihat ada tools-nya. Jadi customer wants di customer requirement ini
ditranslate dengan how to-nya. Gimana sih cara memenuhi customer requirement itu akan terjawab pada tahap berikutnya dengan menyusun atau dalam mendeskripsikan apa aja sih spesifikasi fungsi sama spesifikasi produk yang mau kita buat nantinya. Ya, jadi ini functional specification sama product specification adalah jawaban atau cara untuk memenuhi customer requirement tadi. Ya, nanti yang kita kenal dengan spek produk ya itu adalah product specification. Ya, dia lebih terukur. Ya, kalau functional specification ini dia lebih ke dimensi, lebih ke atribut gitu ya. Jadi kita berbicara dalam bentuk kata. Kalau di product specification kita sudah menyebutkan angka, misalnya memorinya sekian gigabyte atau RAM-nya sekian atau pixelnya sekian megapiksel, itu adalah product specification ya. Di sini nih di functional specification, product specification ini adalah tahap kita menentukan target values-nya ya. Lalu desainnya di review. Ya, jadi sebetulnya di dua tahap ini functional sama product specification kita sudah sedang mendesain ya. Sedang mendesain, desainnya di review ya. Di sini sebetulnya sudah ada juga gambarnya ya. Ya, tapi tidak disebutkan dalam tahap ini secara implisit. Sebetulnya kita sudah menggambar sekaligus menentukan tadi nilai review. Desainnya di review untuk memastikan bisa nggak sih diproduksi gitu ya, apakah bisa di-improve desainnya ya, supaya lebih mudah produksinya, lebih hemat biayanya, tapi fungsinya terjaga. Oke, kalau sudah lolos desain review, sudah oke, baru kita bikin pilot project atau pilot produknya, lalu kita test market ya. Kita luncurkan ya, ini masih dalam pasar yang sangat terbatas ya, dengan jumlah yang sedikit. Test market, nanti kita akan dapat feedback-nya di sini ya. Kita akan dapat feedback-nya. Setelah test market, mungkin ada rencana lagi di sini di dalamnya, baru kita pasarkan dengan jumlah yang lebih banyak di permulaan kuliah ini, barulah produknya dijual ke pasaran yang lebih luas ya, dan dia masuk dalam fase pertama dalam hidupnya, itu introduction. Dan di sini masih ada evaluasi. Kita lihat ya, kalau di introduction ada evaluasi, masih ada redevelop, masih ada enhancement, masih ada modifikasi. Jadi ini kira-kira tahapannya untuk produk dari mulai konsep development sampai ke dia masuk ke pasar pada tahap introduction. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Belum ada, kayaknya cukup jelas. Ya, selanjutnya. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menerjemahkan customer wants tadi menjadi spesifikasi fungsi dan produk disebut dengan quality function deployment. Ya, jadi ini approach untuk menerjemahkan, saya bisa bilang menerjemahkan atau untuk menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Dan toolsnya kita kenal dengan nama House of Quality. Jadi QFD itu approach, tekniknya atau toolsnya adalah House of Quality. Disebut house memang betul nanti bentuknya seperti rumah ya. Jadi ini bentuknya seperti matriks yang nanti akan merelasikan, menghubungkan antara customer wants, apa kebutuhan konsumen, dengan bagaimana cara perusahaan memenuhi sejumlah kebutuhan konsumen tersebut. Nah, kita akan contohnya ya. Ini kita langsung saja, ada sebuah perusahaan yang mau menjual atau mendesain atau memproduksi produk kamera ya. Ini template-nya untuk house of quality, ya bentuknya seperti rumah betul ya, di atas ada puncaknya seperti atap, lalu ada tembok-temboknya ini. Jadi yang pertama kali nanti kita akan tuliskan atau kerjakan itu bagian dari what the customer wants. Tadi nih pada tahapan yang ini ya, customer requirement itu mengeluarkan namanya what customer wants ya. Apa saja sih kebutuhan-kebutuhan konsumen untuk produk yang mau kita buat tersebut ya. What the customer wants, dan nanti kita perlu berikan rating. Jadi ada seperti ya sepintas seperti bobot, tapi ini lebih ke rating. Jadi mana yang paling penting sampai yang kurang. Dari kita memang hanya batasi, biasanya kita nggak semua. Dari survei misalkan muncul sampai puluhan gitu ya, tapi kita hanya saya pilih beberapa yang tertinggi saja ya, yang kita akan perhatikan yang paling banyak orang ucapkan gitu ya, orang sampaikan. Lalu dari customer wants kita menuju ke yang atas dulu, how to satisfy-nya, gimana caranya memenuhi customer wants tersebut gitu ya.
apa sih yang harus dilakukan perusahaan untuk memenuhi customer wants, ya. Nanti kita akan membuat relasinya antar what customer dan how to, ya, untuk melihat seberapa kuat hubungannya, ya. Nanti dia akan dilanjutkan dengan assessment pesaing, ya. Lalu yang berikutnya, pesaing itu setelah di-assess akan muncul nih, kalau si pesaing kita nih spesifikasinya seperti apa sih? Nanti ada di sini technical evaluation, dan terakhir yang kita lakukan adalah menentukan target kita. Nah, kalau kita tahu pesaing kita pada posisi apa, target value-nya atau spesifikasi produknya, kita supaya lebih baik, kita membuat target berapa, apa, bagaimana, ya. Nah, tadi saya katakan contohnya adalah kamera, ya. Jadi, walaupun mungkin ini kamera sudah digital ya, ini bukan seperti kamera zaman dulu yang masih bukan digital ya, yang konvensional lama sekali. Tapi ini dari hasil market survei, mereka mendapati 5 customer wants, yang 5 yang tertinggi ya, 5 terbanyak yang dibutuhkan konsumen buat sebuah kamera, ya. Jadi ada ringan, ya, ringan dipegang ya atau dibawa, lalu mudah digunakan, reliable, easy to hold steady, jadi stabil kalau kita foto, jadi nggak jadi blur gitu karena goyang ya. Dan yang terakhir adalah high resolution. Nah, dari kelima ini kalau dari di rating ya atau di ranking nih, yang paling penting ya, jadi dikatakan angka yang paling besar itu adalah dia the most important ya. Jadi reliable itu adalah yang paling tinggi nih, yang paling dibutuhkan pertama kali ya. Jadi ranking pertamanya reliable, lalu yang kedua easy to use, yang ketiga lightweight, easy to hold steady, yang kelima baru resolusi. Jadi kalau kita di sini resolusi itu tidak lebih penting dibandingkan reliable. Jadi mereka lebih maunya reliable. Jadi artinya dapat diandalkan mungkin di segala cuaca gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Lalu mungkin ketika mau ganti fitur ke fitur satu fitur ke fitur lainnya cepat, nggak perlu loading lama, itu reliable ya. Nah, dari kelima customer wants itu sekarang how to-nya. Nah, supaya gampang, supaya mudah untuk melihat langsung, saya langsung memperlihatkan gambar lengkapnya ya, karena kalau sepotong-sepotong begini harus mengingat tadi customer wants-nya apa nih untuk how to satisfy ini, gitu ya. Saya tampilkan gambar lengkapnya saja, tapi memang agak kecil. Tapi karena di komputer mungkin cukup jelas ya. Cukup jelas di sana kelihatan gambarnya? Jelas, Iya, Bu. Cukup jelas, Bu. Ya, jadi ini tadi customer wants-nya di kiri ya, ada 5. Nah, how to satisfy-nya mereka berusaha memenuhi dengan cara yang pertama nih, low electricity requirement, ya. Lalu aluminium komponen, autofocus, auto exposure, high number of pixel, sama desain yang ergonomik. Jadi ini yang mereka akan lakukan untuk memenuhi kelima wants ini, ya, kelima wants ini. Lalu yang berikutnya adalah di sini menentukan relasinya, ya, tengah-tengah ini untuk matriks ya, melihat hubungan antar wants dan how-nya, ya. Tanda titik itu menandakan relasinya itu antar wants dan how-nya itu rendah, kekuatan relasinya. Jadi memang lightweight sama electricity itu ada sih relasinya, tapi dia tidak terlalu kuat, ya. Lalu lightweight sama aluminium medium nih, memang cukup menentukan ya. Kalau kita mau menggunakan komponen aluminium berapa persen akan menentukan dia ringan tidaknya kamera. Ya. Tapi lightweight sama autofocus, exposure sama pixel tidak ada hubungannya, makanya tidak ada di sini simbol apapun. Lightweight berhubungan lagi berikutnya dengan desain yang ergonomis, dan dia desain relasinya rendah. Jadi tadi sini simbolnya sebetulnya ya. Nah, saya mundur. Simbolnya tadi titik itu low relationship, bulat medium, dan bulat ada titiknya tuh high ya. Jadi itu menunjukkan kekuatan hubungan ya, nanti kan ditotalkan skornya. Jadi ada angkanya titik 1, bulat 3, dan bulat titik tuh 5 ya. Kita lihat di sini yang untuk yang high. Easy to hold steady sangat kuat hubungan dengan ergonomic design, betul ya. Sementara dia dengan yang lain itu tidak ada hubungannya tuh dengan electricity, dengan fokus, dengan exposure itu dengan ada hubungannya. Ya. Begitu pula untuk resolusi, dia sangat berhubungan kuat dengan number of pixel, betul. Dan dia nggak ada hubungannya dengan yang lainnya. Selanjutnya kita hitung total ratingnya, total skornya. Jadi angka 22 itu dapat dari tadi ratingnya lightweight kan 3, kalikan yang titik ini 1, 3 kali 1 ya,
ditambah dengan 4 kali 1, tambah 5 kali 3, itu adalah artinya untuk si low electricity requirement. Sementara yang 9 ini adalah dari 3 kalikan dengan 3 aluminium komponen, ini nilainya. Dan seterusnya sampai yang ke ergonomic design. Dari angka ini kita bisa melihat bahwa yang paling tinggi pixel, artinya ini menjadi fokus pertama nih ya. Jadi untuk ketika desain nih kita perhatikan sekali sih pixelnya. Ya, jadi pixelnya ini memang kelihatan ya, pixel itu ternyata berhubungan cukup erat dan cukup erat dengan beberapa words yang lainnya. Easy to use, reliable, dan juga high resolution ya. Jadi memang ini harus diperhatikan ketika mendesain ya, bagaimana pixel jangan sampai dia pemenuhannya tidak terlalu optimal ya. Untuk bagian puncaknya ini lebih relasi antar how to-nya saja. Jadi kalau kita mau lihat nih tinggal tarik kiri kanan ya. Ini yang saya sorot ini, kalau kita tarik kakinya ke kiri dan ke kanan, dia berarti menunjukkan hubungan antara electricity dengan autofocus. Dan simbol bulat titik ini, ya bulat dan titik merah ini menandakan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara electricity sama autofocus. Jadi nanti ketika desain pun nih, harus diperhatikan nih, oh kalau saya melakukan perubahan electricity akan pengaruh juga antara ke autofocus dan sebaliknya, gitu. Ya. Dan lagi yang atas juga boleh, balik lagi ke kiri, dia electricity, kanannya dia adalah exposure. Nah, sama juga, ternyata electricity sama exposure itu juga berhubungan. Ya, jadi untuk menunjukkan hubungan-hubungan antara how to satisfy-nya. Ya, ini yang autofocus sama auto exposure. Ini autofocus ke kiri dan pixel ke kanan. Ya, jadi ini melihat hubungannya. Selanjutnya, kita melihat posisi pesaing kita nih di mata yang kita target pasar kita. Ya, kita tanya ke mereka juga. Kalau kamera dari company A dari sisi lightweight, easy to use, reliable, sampai resolusi gimana sih pendapat mereka gitu ya. Nah, ternyata jawabannya kebanyakan untuk lightweight komponen A itu good, easy to use juga good, reliable-nya fair, sedang, steady-nya good, mereka hanya poor di resolusi gitu ya. Sementara company B ini biasanya hanya di company yang pesaing terdekat ya. Company B hampir semuanya dia poor, kecuali reliable saja. Nah, kita lihat sekarang seperti apa sih spesifikasi produk dari si A dan B. Nah, ini ada di paling bawah nih. Oh, company A itu electricity-nya dia pakai 0,7 ampere. Kalau B 0,6. Nah, kita kalau mau bersaing jangan kalah dong ya. Jangan sama dengan yang ada sekarang atau company A, company B. Kita harus lebih hemat. Berarti kita bisa setting target kita atau spesifikasi kamera kita di 0,5 misalnya. Ya kalau misalnya kita bisa mampu ke 0,4 juga akan lebih baik lagi. Ya, tapi kita buat sini 0,5 contoh di sini ya. Lalu komponen aluminiumnya. Company A kameranya mengandung 60% aluminium, B 50%. Nah, kan aluminium itu kan ringan ya. Berarti kalau kita mau lebih ringan di antara mereka, kita harus lebih banyak nih komponen aluminiumnya. Aluminiumnya jadi 75%. Dan seterusnya. Jadi sampailah kita pada, jadi baris bawah yang as ini ya, ini sama dengan yang ada di sini nih. Technical values atau technical attribute. Inilah yang kita kenal dalam sehari-hari dengan spesifikasi produk, spek produk. Gitu ya. Seperti ini. Jadi kita contoh di perusahaan yang kamera ini, dia akan membuat produk ya dengan spek produknya kandungan atau membutuhkan baterainya 0,5 ampere, aluminiumnya 75%, auto fokusnya sekian, lalu auto exposure-nya sampai desainnya dia menggunakan panel ranking. Nah, ini istilah di dalam kamera ya, panel ranking seperti itu. Ya. Inilah caranya si House Quality dengan bantuan QFD menerjemahkan customer wants menjadi how to satisfy sampai ke target values berupa spesifikasi produk. Jadi inilah tadi specification functional specification itu ini, product specification yang di target value. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Izin Bu, tadi yang atas tuh apa ya Bu ya? Yang di segitiga atas? Itu relasi antar how to satisfy-nya aja. Misalkan seperti ini, saya sorot titik yang ini ya, titik buat ini ya. Ini kalau kita tarik ke kiri, dia mengarah ke electricity.
Kalau ditarik ke kanan, dia mengarah ke autofocus, itu menandakan bahwa ada hubungan yang kuat antara electricity sama autofocus. Jadi kalau kita desain, pengaruh atau perubahan di electricity akan pengaruh juga ke autofocus, gitu. Atau ke yang lainnya, di atasnya nih, saya akan tarik dia tarik ke kiri ke kanan, dia hubungan antara electricity sama auto exposure. Jadi sama nih, ternyata dia berhubungan kuat di sini. Artinya pengaruh kalau ada perubahan desain di auto exposure akan berpengaruh juga ke electricity, gitu, dan seterusnya. Itu di kaki terluar berarti ya bacanya ya. Kenapa? Di segitiga kaki yang terluar yang bacanya Iya, hubungan betul. Iya, segitiga kaki terluar, betul. Ada lagi? Kalau tidak ada sedikit kuisnya lagi. Apa namanya? Tools untuk menganalisis dengan melist semua produk in descending order dari individual dollar contribution yang tadi saya katakan. Apa namanya? Analisisnya untuk melist produk-produk apa yang masih yang Product by value analysis. betul, yang D ya, product by value analysis. Ya. Quality function deployment refers to apa tadi? Dia approach untuk apa? Untuk mengetahui tadi, atau untuk menghubungkan antara what customer wants dengan apa tadi sebelumnya, house Dengan quality, target desain bukan, Bu? dengan target desain, atau sebelumnya dengan how to satisfy-nya dulu ya. Iya. Betul, ya, betul. Target desain berupa how to satisfy-nya. Ya, jadi untuk menentukan atau untuk menghubungkan antara saya kalau mau tahu jawabannya tinggal nanti kalau kalian bawa ke PowerPoint tinggal di file-nya kalau nggak salah saya juga lupa ini. Yang saya kebayang kemarin. Oh ini. Untuk menentukan customer wants dan juga mentranslate customer wants tadi menjadi target design, betul ya. Target design. Ya ternyata saya yang salah, bukannya harus satisfy aja, tapi target design, betul ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah tadi dibuat house quality-nya, lalu dibuat gambaran desainnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengecekan. Oh, ini sebelumnya adalah beberapa tim product development di perusahaan yang mungkin bisa dikembangkan, tipenya ada macam-macam ya. Kalau tradisionally biasanya terpisah-pisah gitu ya. Jadi kerjanya desain dulu, terus tanya sama pihak misalnya marketingnya, bisa nggak ya dijual ya, atau ke bagian manufacturing atau produksinya, bisa nggak ya dibuat gitu ya. Nanti oh nggak bisa, di desainnya diulang lagi misalnya seperti itu. Jadi itu kalau terpotong-potong gitu atau nggak bareng-bareng desainnya biasanya akan susah ya untuk bisa membuat sekaligus produk tersebut untuk dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Champion ini biasanya ada product manajernya akan mendorong ya product development, sebetulnya agak mirip dengan team approach ya, di mana dia menggunakan beberapa divisi ya untuk bekerja sama dalam mengembangkan produk baru ya. Ini yang paling sering dipakai ya sekarang ya. Itu juga dengan menambah keterlibatan vendor atau supplier. Yang bisa dibaca untuk itu, yang berikutnya yang saya jelaskan yaitu setelah tadi kan di tahapan pengembangan produk ada review desain kan ya. Nah, ini bagian dari review desain, yaitu pengecekan apakah yang sudah tadi didesain secara gambar dan juga target desainnya itu bisa diproduksi nggak? Itu namanya manufacturability, memastikan mungkin tidaknya, visible tidaknya, memastikan bisa diproduksi tidak. Walaupun tadi ketika kita bukan bisa diproduksi nggak optimal tidak sih? Ya ini untuk memastikan sudah optimal belum desainnya. Jadi manufacturability and value engineering itu untuk memastikan apakah desainnya sudah paling baik atau belum. Jadi dengan teknik ini kita bisa mensimplifikasi atau menyederhanakan desainnya, mengurangi kebutuhan produknya, termasuk nanti
mungkin material yang berdampak pada lingkungan gitu ya. Lalu bisa apa improve job design untuk produknya sendiri, jadi nggak terlalu banyak lagi prosesnya seperti itu ya. Jadi contoh gambar seperti ini, misalkan desain di awalnya ya kita bentuk seperti gambar satu dengan ini kita bilang cost-nya ya, biaya produksinya $3,5. Lalu dicek nih dari sisi manufacturability dan juga value engineering-nya, ternyata bisa nih disederhanakan, mereka evaluasi lagi. Ini tahap ini belum diproduksi barangnya ya secara fisik ya, ini masih tahap masih dalam bentuk gambar ya, baik gambar di software maupun di kertas gitu ya, tapi ini belum diproduksi, masih tahap desain produknya ya. Di tahap yang kedua, di yang gambar keduanya adalah desain yang sudah diperbaharui dari yang pertama ya. Kita desainnya lebih sederhana dengan material lebih sedikit dan kemungkinan prosesnya pun mungkin lebih mudah sehingga biaya production cost-nya hanya $2. Diperbaiki lagi, tapi masih mungkin diperbaiki, tapi jangan lupa fungsi tetap sama, bahkan mungkin bisa lebih baik. Dapat desain yang ketiga, ya. Desain yang ketiga ini dengan model yang lebih sederhana lagi dari yang kedua, dan biaya produksinya jauh lebih rendah lagi, $0,8 saja. Dan dirasa mungkin ini sudah paling optimal, maka ini akan nanti dibuat menjadi pilot produknya. Mereka desain dengan mereka produksi pilot produknya dengan desain yang ketiga ini. Ya, jadi review desain itu dilakukan dengan mengevaluasi desainnya dengan cara mengetahui dari sisi manufacturability dan juga value-nya tadi ya. Jadi sekali lagi manufacturability dan value engineering adalah cara untuk mengevaluasi desain produk kita. Gitu. Apakah sudah optimal atau belum? Saya skip ya lebih cepat ya. Oke, nah ini beberapa isu penting dalam produk desain ya. Ada robust design, ya ini perlu dipahami juga, ada modular design, lalu ada software dan juga mesin yang bisa dipakai untuk memproduksi barang yang sudah didesain tadi, ya. Lalu VR, ini teman-teman saya rasa lebih paham ya, virtual reality technology yang bisa dipakai mungkin, atau lebih familiar. Lalu value analysis dan sustainability and cycle assessment. Nah, ini lebih ke perhatian kita ketika mendesain pun kita harus perhatikan mengenai keberlanjutan lingkungan ya, dari mulai emisi ketika produksinya atau ketika sudah jadi produknya, dampak terhadap lingkungan seperti apa. Seperti sekarang kendaraan sudah banyak yang diproduksi dengan bahan menggunakan bahan bakarnya listrik ataupun tenaga terbarukan lainnya ya. Nah, mungkin tidak semua akan saya jelaskan, hanya beberapa dari sini. Yang pertama, isu mengenai robust design ini nanti akan terkait juga di topik quality ya. Jadi ini isu yang menjadi perhatian perusahaan ketika mendesain. Mengapa penting? Jadi isu ini penting karena perusahaan berusaha ketika kita produksi barang itu walaupun sudah dijaga sedemikian rupa, biasanya ada saja kondisi ataupun hal-hal yang tidak bisa dikontrol gitu ya, yang berbeda dari yang direncanakan gitu. Kita bilang variasi gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh perusahaan itu bukanlah mengontrol variasi itu. Kadang-kadang variasi itu sangat sulit untuk dikontrol, misalnya seperti temperatur gitu ya, atau ukuran material yang memang dari secara alamiah bentuknya dia atau ukurannya berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa memastikan dia harus punya ukuran yang standar. Sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendesain produk tersebut supaya ketika ada variasi, tapi memang small variation yang dikatakan sini ya, ketika ada variasi dalam produksi, dalam lingkungan produksi ataupun dalam material yang digunakan, tidak akan mempengaruhi kualitas produk akhirnya. Ya, jadi contohnya misalkan seperti ini. Saya ambil contoh sederhana ya. Mohon maaf mungkin kalau ini buat yang contohnya contoh sedikit ibu-ibu terkait dengan kue gitu ya. Jadi misalnya kita mendesain sebuah menu atau resep membuat makanan yang mengandung material telur gitu ya. Tepung, gula gitu ya. Nah, untuk material tepung gula kita bisa ukur secara presisi kan ya. Kita bisa ukur secara presisi ukurannya berapa gram gitu ya, kita bisa timbang ya. Sementara kalau misalnya kita berbicara telur, kalau kita menggunakan
ukuran butir, ya, ukuran butir telur kan nggak standar ya. Kita nggak bisa bilang, kita Carrefour itu kan bukan pabrikan, gitu ya. Misalnya kita bilang telurnya 5 butir. Misalkan saya membuat kue dengan di tempat saya mungkin telurnya agak besar gitu ya. Teman-teman mungkin punya telurnya yang dibeli di warung agak kecil, misalkan seperti itu. Nah, gimana kita mendesain si kue itu supaya walaupun ada perbedaan ukuran dan juga bentuk telurnya itu, dia nggak akan merubah kualitas produk kue tersebut akhirnya. Ya, dari mulai komposisi dengan yang lainnya, dari mulai berikutnya proses membuatnya, gitu ya. Itu didesain supaya ketika ada perubahan, tapi sekali lagi telurnya juga jangan terlalu variatif ya, ini ya. Dia agak mirip tapi nggak sama, gitu ya, dengan yang diresepkan, ya. Jadi tetap hasil akhirnya bagus. Itu kira-kira contoh sederhana dari robust design. Ya, jadi bagaimana dia tetap bisa menghasilkan produk akhir yang sama kualitasnya, walaupun ada variasi dalam materialnya. Yaitu kalau untuk material. Kalau untuk produksi, misalnya lingkungannya, misalnya seperti di misal makanan apa ya makanan apa yang sensitif terhadap temperatur ya? Misalnya seperti susu gitu ya, susu atau ya, ada yang mau jawab tadi? Kayak semacam cake sekarang itu kan ada yang harus di chiller gitu-gitu. Tadi apa produknya, maaf? Kayak apa sih namanya? Kayak krim cheese gitu-gitu. Oh ya, dairy food lah ya. Dari produk ya, produk-produk dari susu ya, olahan susu ya, cream cheese betul kayak gitu-gitu. Itu kan mereka produk yang rentan dengan temperatur kan ya. Kalau temperatur yang naik sedikit bisa jadi tumbuh jamur atau tumbuh bakteri kan. Nah, bagaimana mereka mendesain produk seperti itu, susu, yogurt ya, Yakult gitu ya, dari cream cheese, olahan dairy yang memang rentan dengan pertumbuhan jamur ataupun bakteri, supaya ketika misalnya lingkungan produksinya temperatur kayak sekarang ya, temperaturnya sering panas sekali, suhunya naik sekian, mungkin nggak langsung 5 derajat ya, tapi mungkin 0, sekian derajat naik, itu nggak membuat bakterinya langsung tumbuh banyak sekali gitu, atau jamurnya bertambah gitu. Jadi mereka harus desain gimana komposisi bahan-bahan lainnya dan juga prosesnya supaya variasi dalam produksi bisa tidak mengganggu kualitas akhir produknya. Itu kira-kira robust design. Desain yang tegar gitu ya, desain yang kokoh. Modular design, nah tadi ini contohnya mungkin seperti di IKEA ya. Jadi dia mendesain produknya dari modul-modul ya, dari part-part dari komponen-komponen setengah jadi ya, untuk menghasilkan banyak furniture yang dibuat. Jadi dia di sini mungkin untuk suppliernya IKEA dia tidak mendesain finish good-nya, tapi yang dia desain lebih ke modularnya ya. Jadi modul-modulnya dia desain, nanti untuk finish good-nya tinggal di mix and match aja. Misalkan mau bikin rak berapa tingkat ya, berarti kita tinggal ambil modul yang bentuk seperti apa. Modul itu komponen ya, modul itu komponen. Modul yang seperti apa untuk nanti dirakit supaya jadi finish good yang dibutuhkan. Ya, ini banyak terjadi di elektronik gitu ya, komputer, televisi. Mereka biasanya mendesainnya bentuknya modul-modul. Nanti ketika mereka mau membuat tipe yang bagaimana, itu akan di mix and match di antara modul-modul itu, di antara komponen-komponen itu. Itu jadi akan lebih efisien mendesain modulnya dibandingkan mendesain finish good-nya. Misalkan modulnya hanya ada 50 komponen, finish good yang dihasilkan dari 50 komponen itu bisa sampai ratusan misalnya, ya, dengan melakukan mix and match-nya, dengan melakukan kombinasi-kombinasi dari modul-modul itu. CAD ini software untuk mendesain ya, menggunakan komputer ya, computer aided design. Jadi nggak harus pakai kertas gitu ya, ada kesini ya. CAM ini dia lebih ke komputer untuk dan juga programnya untuk mengontrol peralatan-peralatan manufacturing ya, itu. Dan dia bisa dia bekerja sama dengan CAD tadi ya, sistem CAD tadi, berhubungan dengan CAD tadi ya. Lalu VR ini adalah teknologi untuk membantu kita mendesain terutama benda-benda yang sifatnya besar ya. Kayak kita mau bangun misalnya galangan kapal, atau kita mau bangun bandara, atau mau bangun dermaga, atau mungkin mau bangun mobil gitu ya. Ya, sebelum dibuat prototipenya bisa dibuat dulu nih desain berupa
secara visual seperti ada fisika, tapi pada itu hanya 3 dimensi saja, gitu ya, untuk bisa membantu orang berinteraksi dengan benda tersebut walaupun belum ada bentuk fisik nyatanya, ya. Yang berikutnya, nah, value analysis ini mirip dengan tadi manufacturability dan value engineering. Hanya bedanya yang tadi value engineering itu dilakukan sebelum kita meredesain produk sebelum produknya dibuat secara fisik. Nah, kalau value analysis ini kita sudah bikin nih, produknya sudah ada, lalu kita analisis lagi, ya. Produk secara fisiknya sudah dibuat, sudah diproduksi, tapi kita melakukan improvement lagi. Ya, maka dikatakan sini improvement during production, ya. Ini bisa jadi pada saat kita sudah buat pilot project gitu ya, atau saat tahap introduction tadi, ya. Kita sudah bikin produknya, tapi kita masih melakukan enhancement, melakukan modifikasi dan sebagainya. Gitu. Value analysis. Nah, ini pertanyaan lagi. Bridges Hamburger menawarkan 15 different burgers. Apa tadi yang disebutkan tadi ya di isu tadi? This process is not as tadi apa? Dalam desain produk tadi dia yang kedua tadi modul ya, modular, dia menggunakan sistem modular design ya. Jadi dia mendesain ada 7 ingredients dan dari 7 itu dia bisa bikin 15 burger yang berbeda-beda. Ya, jadi dia menggunakan pendekatan modular design. Oke. Ada yang bisa menjelaskan ini perbedaan antara value analysis dan value engineering? Yang tadi saya mau jelaskan. Perbedaannya pada apa? Kan sama-sama untuk perbaikan desain ya. Bedanya pada ada yang mau jawab? Pada waktunya tadi ya. Kalau value analysis sudah diproduksi, kalau value engineering evaluasi desain sebelum produknya secara fisik dibuat ya. Sustainability dan life cycle assessment ya, itu saya sudah jelaskan juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke strategi-strategi yang bisa digunakan untuk melakukan product development. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Belum ya. Nah, ketika perusahaan sudah punya produk gitu ya, terus dia mau mengembangkan nih, punya produk baru yang berbeda, atau mungkin sama sekali berbeda, perusahaan bisa memilih berbagai strategi ya. Dan strategi yang akan dikembangkan ini berkaitan nanti dengan biaya, resiko gagal berhasilnya, atau resiko gagal, kita bilang resiko ya, resiko gagal diterima di pasar, dan juga kecepatan dia sampai ke pasar, ya, sampai diterima di pasar. Nah, ada 6 strategi di sini yang bisa dipakai ya. Dari kotak yang kiri bawah ini ada 3 strategi. Ini strateginya dikembangkan secara internal, jadi perusahaan mengembangkan sendiri gitu ya. Yang pertama adalah new internally developed product. Ini berarti kita mengembangkan produk benar-benar baru. Jadi ini kita bilang bukan develop tapi desain ya, new product design gitu ya. Jadi dari nol kita desain ya. Di sini dari sisi pasti dari cost-nya tinggi, paling tinggi nih ya. Cost-nya paling tinggi, kecepatan di develop-nya juga paling lama, dan resikonya paling tinggi karena kita belum tahu nih produknya belum pernah dijual di pasar, kita masih baru mencoba ya, jadi resiko untuk produk development-nya untuk diterima di pasarnya gagalnya tinggi juga resikonya. Yang kedua enhancement. Nah, kalau enhancement berarti kan meningkatkan yang sudah ada ya. Jadi kita di sini produknya udah ada, misalkan kayak tadi Lifebuoy, dia enhance misalkan variannya ditambahkan gitu ya, menjadi ada varian-varian tertentu misalkan dari wanginya ataupun dari kandungannya yang antibakteri bisa berapa puluh jam gitu misalkan bertahannya, itu enhancement ya. Yang ketiga adalah migrasi. Makin ke kanan akan makin berkurang ya cost-nya, makin berkurang juga, makin cepat, makin pendek waktu develop produknya, dan juga makin rendah resiko untuk produk development-nya ya.
migrasi. Jadi sama seperti enhancement, produknya sudah ada. Nah, dikatakannya migrasi artinya di sini improvement-nya lebih signifikan. Kalau di enhancement biasanya development-nya hanya seputar varian, packaging gitu ya, fitur-fitur sederhana. Tapi kalau di migrasi, di sini perubahannya sudah major ya. Misalnya perubahan dari manual ke digital gitu ya, atau dari dulu layar cembung ke layar datar misalnya, atau mungkin dari teknologi pakai bahan bakar fosil bensin menjadi listrik gitu, itu termasuk migrasi namanya ya. Teknologinya berubah cukup besar, signifikan ya. Lalu di kotak yang atas ini adalah development atau kita mengembangkan produk dengan bantuan pihak ketiga gitu ya. Yang pertama kita bisa membeli teknologi atau membeli divisi tertentu dari perusahaan lain ya. Misalkan seperti dulu Danone membeli Aqua misalnya, itu kan dia membeli divisi ya. Lalu ada perusahaan lagi misalnya Unilever, dia membeli kalau tidak salah Bango pun sebenarnya bukan punya dia juga membeli dari pihak perusahaan produsen Bango sebelumnya ya. Bango terus Blue Band itu dia mengakuisisi. Jadi dia awalnya nggak punya produk itu, tapi dia karena mau mengembangkan punya produk yang berbeda lagi, dia beli ya. Lalu juga bisa dengan cara joint venture ya. Ini kerjasama ya, kerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi barang tertentu ya. Dan yang ketiga adalah aliansi ya. Nah, terkait joint venture dan aliansi strategis ini, kira-kira ada yang tahu perbedaannya apa? Ada yang tahu perbedaan joint venture dan aliansi atau strategic alliance? Atau saya kasih contoh ya. Ada dua perusahaan bekerja sama, A dan B. Ya. A dan B bekerja sama untuk membuat kayak otomotif lah ya. Otomotif, dia mau bikin, nantinya mereka berdua mau bikin masing-masing produsen otomotif ini akan membuat kendaraan berbahan bakar listrik, tapi mereka nggak mampu sendiri mengembangkan penyimpanan energinya gitu ya, energi listriknya ya. Karena mereka kerjasama nih, kerjasama sampai tapi mereka nggak bikin usaha baru ya. Mereka nggak bikin usaha baru, tapi jadi hanya mungkin di nanti mereka lebih ke desainnya gitu ya, lebih ke investasinya, tapi nanti yang produksi mungkin entah di salah satunya atau bagaimana, mereka nggak membangun bisnis unit yang baru. Itu namanya apa? Joint venture apa aliansi? Aliansi. Aliansi. Berarti kalau joint venture dia harus membangun unit bisnis baru ya. Jadi kalau ada Harus A, ada entitas. ya betul, entitas baru. A dan B kerjasama membuat satu si C nih, ya perusahaan baru C. A dan B masih ada dan mereka bikin yang C, itu namanya joint venture. Ya, kalau aliansi biasanya by project, kalau proyek selesai ya udah mereka bubar gitu ya, maksudnya bukan bubar, nggak ada kerjasama lagi. Tapi kalau joint venture dia masih terikat dengan tadi satu perusahaan yang mereka gabungan yang mereka buat. Ya, oke, itu beberapa strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk mendevelop, untuk punya produk yang berbeda, ya, produk baru, ya, bisa dari risiko maupun dari sisi biaya dan juga kecepatan. Nah, selanjutnya di sini ada ini beberapa ini ya dokumen pendukung dalam desain produk ya. Dari mulai ada engineering drawing ya, gambar teknik ini, kita lihat ini seperti ini ya. Ada dimensinya ya, dari sisi samping, depan akan kelihatan ya. Mungkin kalau produk makanan dia nggak seperti ini, lebih ke produk komponen-komponen tertentu nih. Material tertentu, makanan mungkin hanya lebih ke gambar bahan-bahannya. Lalu ada lagi namanya dokumen berupa disebut dengan bill of material. Ya, ini adalah dokumen yang berisi list atau daftar komponen penyusun sebuah produk akhir beserta jumlahnya. Ya. Kuantitasnya berapa ya. Kalau di makanan ini disebut dengan resep ya. Tapi kalau untuk di produk di barang-barang lain kita mengenalnya dengan ya list material pendukung penyusunnya atau bill of material. Oke.
Kalau di makanan dia secara awamnya kita kenal dengan resep, bill of material, lalu ada lagi yang lain-lainnya. Ini grup teknologi ini lebih mau menjelaskan untuk produk tertentu kita bisa mengelompokkan komponen-komponen penyusunnya itu yang bentuknya mirip, ya. Ini untuk mempermudah nanti ketika proses membuatnya. Jadi terutama untuk misalkan furniture atau elektronik atau otomotif, ini sangat penting nih karena komponennya banyak ya. Dan di antara komponen-komponen yang banyak itu ada komponen yang bentuknya mirip dan juga nanti diproduksi pakai material serta proses yang sama atau serupa. Jadi akan mempermudah untuk proses produksi komponen-komponennya. Dokumen lagi yang lainnya selain tadi ya. Jadi bisa nanti dibaca dokumen-dokumen penyusun pendukung dari produk desain. Oke. Dan ketika kita melakukan perubahan desain, ada sebuah dokumen namanya pemberitahuan perubahan engineering ya. Jadi ini harus dikomunikasikan nih ya. Nah, dia akan modifikasinya akan nanti berpengaruh pada gambar tekniknya dan juga pada bill of materialnya. Jadi jangan sampai ada perubahan desain tapi tidak didokumentasikan. Jadi harus ada tetap untuk mengkomunikasikan ke pihak selanjutnya atau pihak lainnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Belum ada, Bu. Ya. Kalau belum ada kita jawab ini dulu ya. Di antara beberapa strategi product development di bawah ini, strategi manakah yang merupakan strategi dengan highest product development? Yang paling tinggi risikonya yang mana? Di antara kelima ini, strategi mana yang paling berisiko? Berisiko gagal terutama ya. Yang mana? Yang new internally developed product, Bu. Yes, betul. Yang new internally developed product kita mengembangkan dari awal sendiri ya. Betul, terima kasih. Hierarchy of component, deskripsi dan quantity of each required, ini adalah namanya apa dari dokumennya? Mungkin saya bisa kurang meng-highlight bagian ini ya. Ada yang tahu tadi? Mungkin ada yang sempat baca. Ini disebut dengan bill of material ya. Jadi penyusun dari list yang berisi komponen-komponen penyusun, lalu deskripsinya sama kuantitasnya ya. Untuk membuat sebuah produk akhir namanya bill of material. Nah, tadi kan kita banyak berbahas mengenai lebih ke barang ya, tangible product gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat sedikit ini, mungkin memang di akhir sekali nih ya, tentang desain untuk services ya. Desain services berkali-kali bilang di awal tuh harus hati-hati karena proses produksi atau konsumsinya bersamaan dan kita langsung berkaitan dengan konsumen di mana definisi setiap produk itu bisa berbeda-beda antar orang per orang yang kita layani gitu ya. Jadi harus memang lebih kompleks ya. Nah, untuk menghemat atau mengefisienkan layanan yang kita berikan, nah kita bisa menggunakan beberapa cara di sini ya. Jadi untuk more efficient services ya. Kalau kita lepas gitu aja, jasa itu pasti akan sangat rumit ya kalau orang tidak dibatasi pilihannya. Yang pertama adalah batasi pilihan ya. Seperti kita di restoran gitu ya, kan menunya dibatasi ya. Atau kita ke salon kan yang mereka pasti batasi. Yang mereka layani misalnya hanya potong rambut, cat, keriting dan lainnya mereka batasi gitu ya. Karena dengan batasi mereka kan lebih tahu nih resources yang mereka mau siapkan dari material maupun dari orangnya itu berapa banyak ya. Dan juga untuk kemudahan mereka memberikan pelayanan, mereka jadi nggak kerepotan. Yang kedua, melakukan customisasi yang di akhir atau delay customization. Jadi ini juga membantu dalam pemberian jasa supaya lebih baik, tapi tetap customize ya, karena kan jasa banyak sekali customisasi biasanya orang ya. Contohnya seperti misalnya kita makan ke restoran steak gitu ya. Kita nanti pasti ada tanya kan ya, tingkat kematangan kita mau seperti apa
ya. Jadi mereka mengkustomisasinya hanya pada tingkat kematangan, tapi proses dari awal sampai hampir selesai stick itu dibuat itu sama, ya, sama prosesnya. Jadi hanya tanya mau yang apa sih setengah matang atau yang benar matang gitu ya, mau yang well done atau yang half gitu ya. Itu pasti ditanyakan, tapi customize-nya hanya di akhir proses pembuatan, ya. Jadi itu membantu mereka untuk tetap customize tapi tidak terlalu repot, ya, tetap efisien. Atau seperti misalnya kita makan misalnya es campur atau es krim, nanti mereka akan tanya di akhir toppingnya apa, ya. Tapi dari awal sebelum topping dibuat, sama prosesnya membuatnya antara es krim satu dan es krim lainnya, hanya tinggal dibedakan pada toppingnya saja. Itu juga bagian dari delay customization. Dia tetap bisa memproduksi jasa yang berbeda-beda terlihatnya di akhir, tapi sebetulnya prosesnya sama di awalnya, ya. Yang ketiga, kita melakukan seperti tadi mirip di produk, yaitu modular design. Nah, di jasa juga ada modularisasi. Jadi kita memberikan layanan berbentuk paket-paket, gitu ya. Mungkin mirip seperti yang pertama tadi. Kalau pertama itu kan dia lebih ke satuan ya. Tapi kalau ini dia modularisasi, jadi paket-paket ya. Paket misalnya paket perjalanan misalnya kita liburan, nanti mereka tawarkan mau paket yang seperti apa nih, gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang bisa naik haji atau umroh mungkin ada paket-paketnya juga ya, paket perjalanan rohani juga ada paket-paketnya gitu ya. Lalu paket seperti di mungkin teman-teman fitness misalnya, ya, menjawab. Ya, di salon gitu kan saya ada paket potong Oh sama iya, krimbat gitu. oh ya bisa juga ya. Kalau dia di mereka paketnya ada paket-paketnya di satu, misalkan satu paket itu ada berapa layanan ya, biasanya seperti itu ya. Mau di kerimbat, lalu campur dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau di modul itu dia berupa gabungan beberapa layanan biasanya. Ya. Kalau yang tadi yang pertama limited option lebih ke satu persatu gitu ya, ke carte. Yang keempat, kita bisa lakukan otomatisasi. Untuk beberapa hal yang bisa diotomatis, kita bisa otomatisasi. Ya, misalkan pembayaran, pembelian tiket, atau kayak bank dengan ATM itu kan namanya otomatisasi ya. Tiketing online itu otomatisasi. Kita check-in online juga itu otomatisasi. Jadi mereka bisa mempercepat layanan ya, tapi dengan kualitas yang tetap baik ya. Misalnya reduce cost tapi bisa increase kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Otomatisasi itu seperti parkir sekarang otomatisasi kan juga banyak ya. Vending machine itu otomatisasi juga ya. Yang terakhir untuk desain services lebih efisien adalah dengan yang namanya mengenali poin-poin atau titik-titik atau tahapan dalam pemberian jasa yang sangat mempengaruhi kepuasan konsumen atau kita kenal dengan moment of truth ya. Jadi ini untuk memastikan supaya nggak banyak komplain gitu ya, atau mengurangi kemungkinan komplain, kita harus pahami nih untuk setiap karakteristik jasa yang kita berikan, kita harus tahu nih yang paling diperhatikan oleh konsumen itu apa sih gitu ya. Misalnya kita jasanya jasa kesehatan, oke. Berarti untuk misalkan dari mulai layanan telepon yang dihubungi, kita harus pastikan nomor teleponnya itu tidak terlalu membingungkan dan ramah ya. Lalu harus bersih juga tempatnya ya. Jelas untuk tanda pengarah di mana pendaftaran dan sebagainya. Jadi pastikan momen-momen itu bisa diberi pada momen-momen tersebut pelayanannya yang terbaik ya. Untuk menghindari tadi adanya komplain atau ketidakpuasan konsumen. Ya. Berbeda lagi ntar mungkin dengan di bisnis lain, misalkan di mall misalnya. Mereka maunya apa? Oh, mereka maunya apa tampilan depannya seperti apa, atau mungkin pintu depannya harus di posisinya bagaimana atau bentuknya seperti apa ya, atau layanannya harus ada penjaga di depannya untuk merasa menimbulkan rasa aman buat mereka, bisa seperti itu. Jadi itu harus dicari tahu juga oleh pemberi jasa momen-momen yang paling menentukan kepuasan konsumen itu pada tahap mana saja dalam pemberian jasanya. Begitu ya. Jadi moment of truth namanya, momen-momen yang paling menentukan tingkat kepuasan konsumen ketika berinteraksi dengan pemberi jasa.
Oke, saya rasa itu nanti untuk ada bagian terakhir apa alternatif keputusan yang bisa kita ambil, mana yang terbaik ya di antara beberapa pilihan. Sebetulnya ini tambahan saja karena decision tree itu sebetulnya kan teknik yang umum ya, dipakai untuk berbagai masalah, tapi ini dipakai kebetulan untuk permasalahan permasalahan. Nanti mungkin saya akan minta ke kakak Alfa untuk berikannya di asistensi. Saya rasa demikian materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya untuk materinya? Nanti dikasih kita materi kan Bu ya? Iya, nanti saya post ke Mas Dua ya. Saya akan upload ke Mas Dua materinya. Materi minggu lalu nggak usah saya post lagi ke Mas Dua ya, cukup yang kemarin di WA ya. Iya Bu. Minggu lalu saya sudah kirimkan ke WA grup kan untuk materinya yang minggu ini saya berikan ke Mas Dua, nanti akan saya post. Untuk minggu depan Izin Bu, di saya putus-putus. Putus-putus ya sama. oke, sebentar ya. Sinyal saya kayaknya lemah lagi nih. Halo, masih putus-putus suara saya? Sudah lebih jelas. Lebih jelas ya? Bentar ya, saya absensi dulu sebentar.
Oke, Arindina Aulia ada? Ada, Bu. Oke. Azalfa Nur Fitri, Hadir, Bu. ini kok masih sedikit ya yang yang terdata di Siak NG. Yang Belum sampai bayar kapan UKT, Bu. ya? Tapi Belum bayar UKT, Bu. oh gitu. Tapi saya dengar ada banyak yang sudah bayar UKT tapi belum masuk ke Siak NG ya. Azalfa Kalau tadi nggak ada ya. salah yang Kenapa? kalau nggak salah terakhir Mas Aji bilang yang masuk ke siap yang udah lunas. Oh gitu. Oh, oke oke. Dia Amara, Hadir, Bu. oke. Ega Sapitri, Hadir, Bu. Eklesia, Hadir, Bu. oke. Kevin, Ada, Bu. oke. Rizky, Hadir, Bu. oke. Sherin Daril, Hadir, Bu. oke. Berarti yang lainnya tadi ya, saya harus ketik dulu. Hmm, bentar ya. Yang lainnya, bentar. Berarti, bentar. Iya, enggak. Ini udah berapa slide? 1, 2, 3, 4. Oh, ya. Oke, berarti yang nggak ada saya ini aja deh, saya akan print screen ya, yang tadi namanya tidak belum masuk ke Siak NG. Saya sudah print screen namanya. Nanti saya akan masukkan, semoga minggu depan masuk semua namanya ya. Oke, kalau begitu saya tutup kuliah malam ini. Terima kasih.